Selamat berjumpa dengan saya Iwayan Gede Sarmawo dalam tutorial penggunaan SEM PLS dengan program aplikasi Smart PLS 3.0. Sebelum saya memperagakan latihan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal seputar SEM PLS. SEM PLS adik-adik adalah merupakan akronim dari Structural Equation Modeling Partial Least Square, yaitu suatu metode analisis multivariat yang dipergunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh suatu variabel independen dengan variabel dependen. Metode ini adik-adik sangat cocok dipergunakan manakala data penelitian yang dimiliki tidak memenuhi suatu syarat asumsi klasik seperti normalitas. Metode ini juga sangat tepat digunakan bila mana model penelitian dibangun dengan struktur kerangka konsep yang rumit seperti adanya variabel mediasi, variabel moderasi, atau kedua-duanya. Sebelum saya memperagakan penggunaan SEM PLS dalam pengolahan data penelitian, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pemaknaan daripada hasil kalkulasi SEM PLS tersebut. Beberapa di antaranya adalah validasi dan reliabilitas data, yang kedua itu mengenai fit model, lalu yang ketiga adalah mengenai koefisien PET. Adik-adik sekalian, validitas data penelitian dari hasil kalkulasi SEM PLS itu dapat diketahui melalui convergent validity dan diskriminan validity. Dikatakan valid secara convergent jika nilai outer loading, average variance extracted atau sering disingkat AV, dan communality memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Dan dikatakan valid secara diskriminan jika nilai cross-loading indikator-indikator suatu variabel lebih besar dari nilai cross-loading indikator-indikator variabel lainnya. Dapat juga dilihat melalui membandingkan nilai akar AV suatu variabel yang lebih besar dari nilai korelasi dengan variabel lainnya. Lalu yang kedua yaitu reliabilitas data. Reliabilitas data penelitian itu dapat dilihat melalui nilai Cronbach's alpha dan atau nilai composite reliability yang nilainya lebih besar dari 0,60 atau 0,70 sesuai dengan referensi yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu fit model. Fit model atau akurasi model penelitian dapat dilihat melalui nilai R square, standardized root mean square residual atau SRMR, dan normal fit index atau NFI. Suatu model dikatakan memiliki akurasi yang tinggi jika nilai R square dan atau nilai normal fit index semakin mendekati angka 1 dan nilai standardized root mean square residual itu lebih kecil dari 0,10. Berikutnya adalah signifikansi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Ini dapat dilihat melalui nilai T statistik dan nilai P value. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dikatakan signifikan jika nilai T statistik lebih besar dari 1,96 atau P value lebih kecil dari 0,05 untuk level signifikansi 5%. Nah, adik-adik sekalian, itulah beberapa hal penting yang perlu diketahui berkaitan dengan pemaknaan hasil kalkulasi SEM PLS dengan menggunakan program aplikasi Smart PLS.
Nah, sebelum saya memulai melakukan peragaan, izinkan saya menyampaikan bahwa tutorial kali ini secara khusus akan memperagakan mengenai penggunaan SEM PLS untuk mengolah data pengaruh langsung atau direct effect. Yang lainnya adik-adik seperti pengaruh langsung dengan efek mediasi dan efek moderasi akan diperagakan dalam tutorial-tutorial selanjutnya. Adik-adik sekalian, mari kita mulai sekarang melakukan peragaan dengan pertama-tama membuka tabulasi data. Sebagaimana nampak dalam layar adik-adik, di mana data yang kita punya terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Agar data ini bisa dianalisis dengan SEM PLS, maka perlu disimpan dalam tipe file CSV. Nah, adik-adik sekalian, data sebagaimana nampak di layar monitor yang saya punya untuk peragaan kali ini sebelumnya sudah saya simpan dalam tipe file CSV. Sehingga dengan demikian tinggal sebentar lagi kita melanjutkannya untuk melakukan kalkulasi dengan PLS. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita buka sekarang program aplikasi SEM PLS. Nah, adik-adik, inilah tampilan awal dari Smart PLS sebagaimana nampak di layar. Untuk melakukan kalkulasi data yang baru adik-adik, pertama-tama mari kita klik dulu New Project. Lalu pada kolom File Name, kita akan ketik nama proyek sesuai dengan keinginan. Misalnya kita ketik Latihan SEM PLS 01. Lalu kita klik OK. Maka pada bagian Project Explorer akan muncul nama proyek yang kita buat. Selanjutnya adik-adik, fokuskan perhatian kita pada double click to import data. Lalu kita klik di sini 2 kali. Selanjutnya kita akan mengambil data yang kita persiapkan tadi. Kita klik open. Di layar akan nampak tampilan yang mengkonfirmasi apakah data ini yang benar kita akan ambil. Jika memang benar ini yang akan kita import, maka klik OK. Dengan demikian, maka akan muncul tampilan layar berisi data seperti ini. Langkah selanjutnya adik-adik, pada Project Explorer, kita akan pilih dan kita akan klik Latihan SEM PLS 01. Kita klik 2 kali. Nah, adik-adik, sekarang sudah tersedia ruang kosong untuk menggambarkan daripada kerangka penelitian kita. Langkah berikutnya adalah memindahkan secara bertahap per kelompok indikator dalam satu variabel. Pertama-tama mari kita pindahkan dulu untuk variabel X1 yang indikator-indikatornya terdiri dari X11, X12, X13, X14. Kita pindahkan ke ruang kalkulasi. Berikutnya kita lanjut lagi ke variabel X2 yang terdiri dari indikatornya X21, X22, 23, dan 24. Kita pindahkan ke ruang kalkulasi. Terus untuk variabel X3 yang indikatornya adalah X31, X32, dan X33, kita pindahkan lagi ke ruang kalkulasi. Dan terakhir adalah variabel Y yang terdiri dari indikatornya Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kita pindahkan juga ke ruang kalkulasi. Nah, adik-adik sekalian, semua variabel beserta indikator-indikatornya sudah ada di ruang kalkulasi. Langkah berikutnya adalah menata setiap variabel agar dia kelihatan beraturan dan sesuai dengan kerangka konsep penelitian yang kita buat. Caranya adalah klik
lingkaran merah, lalu kita geser sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Oke, X3 kita geser, lalu Y juga kita geser. Nah, adik-adik sekalian, jadi kelihatannya posisinya sudah cukup bagus, tetapi kita masih perlu lagi memposisikan daripada indikator-indikator untuk Y agar supaya dia ada di sebelah kanan daripada variabelnya. Caranya adalah klik di lingkaran merah, kemudian klik kanan, lalu pilih salah satu daripada align indikator. Nah, untuk ini saya memilih align indikator right. Nah, adik-adik, akhirnya indikator untuk Y sudah ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan memberikan nama untuk masing-masing variabel. Kita mulai dari variabel yang pertama, itu kita klik di lingkaran merah, kita klik kanan, lalu kita rename, lalu isikan nama sesuai dengan keinginan. Nah, untuk ini saya berikan nama X1. Oke. Lalu untuk variabel X2, saya ganti lagi untuk berikan nama X2. Oke. X3 saya berikan nama, saya rename, lalu saya berikan X3. Oke. Dan untuk variabel Y saya rename dan diberikan nama Y. Oke. Nah, dari sekalian, jadi seluruh variabel sudah memiliki nama masing-masing. Berikutnya adalah menghubungkan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Caranya adalah klik connect. Lalu klik pada variabel independen X, lalu kita geser ke Y, lalu kita klik. Berikutnya lakukan lagi untuk di variabel independen X2, kita berpindah ke Y, klik, lalu variabel X3 kita klik, lalu kita pindah ke Y, kita klik. Nah, adik-adik sekalian, semua sudah terhubung, dan untuk mengakhiri proses menghubungkan variabel ini, kita perlu mengklik tombol Escape. Nah, adik-adik sekalian, untuk proses menggambarkan model penelitian sudah selesai. Sekarang saatnya melakukan proses kalkulasi. Proses kalkulasi dapat dilakukan dengan cara mengklik Calculate, lalu pilih dan klik PLS Algorithm, lalu kita klik Start Calculation. Kita tunggu beberapa saat, maka akan muncul hasil kalkulasi algoritma. Selanjutnya kita kembali kepada posisi awal pada gambar model, lalu kita pilih dan kita klik Calculate kembali. Lalu kita pilih dan klik Bootstrapping, lalu kita pilih dan klik Start Calculation. Kita tunggu beberapa saat, lalu kemudian akan menghasilkan hasil kalkulasi bootstrapping seperti nampak dalam layar. Nah, adik-adik sekalian, proses kalkulasi sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengambil hasil kalkulasi untuk kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Untuk dapat memindahkan hasil kalkulasi, sebelumnya kita harus melakukan proses penarikan dan penyimpanan dalam bentuk Excel. Namun adik-adik perlu dipahami, hal ini hanya dapat dilakukan apabila adik-adik memiliki program aplikasi yang full version. Nah, adapun caranya untuk mendapatkan Excel daripada hasil kalkulasi PLS ini, pertama-tama kita cari calculation result. Lalu kita klik tanda panah dan pertama-tama kita akan ambil Excel dari hasil PLS algorithm. Lalu kita klik Excel, kita klik Start Export, lalu kita simpan hasilnya. Untuk sementara kita simpan di latihan PLS. Untuk membedakan, kita berikan nama ALG. Kita sip. Kita tunggu beberapa saat proses penyimpanan Excel di tempat yang kita sudah sediakan. Baik, sudah muncul adik-adik. Ini adalah tampilan nanti. Berikutnya kita kembali lagi ke SAMPLS. Kita kembali lagi lihat di Calculate Result. Lalu kita pilih sekarang di Bootstrapping. Kita klik Excel,
lalu kita klik Start Export. Nah, kita simpan sekarang di latihan PLS. Kita simpan, kita isi nama boot, kita save. Kita tunggu beberapa saat proses penyimpanan. Nah, adik-adik, kita sudah punya 2 Excel untuk menyimpan hasil algoritma dan hasil bootstrapping. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita akan memindahkan hasil dari Excel, maka terlebih dahulu kita perlu menyiapkan lembar Microsoft Word yang nantinya menjadi tempat penampungan daripada hasil-hasil yang penting yang kita akan ambil. Inilah dia yang penting-penting yang kita akan ambil nanti dari program Excel. Adik-adik sekalian, mari kita buka salah satu Excel yang akan kita ambil hasil kalkulasi yang kita anggap penting. Pertama, kita akan buka Excel untuk bootstrapping. Oke. Nah, adik-adik, ini adalah Excel untuk bootstrapping. Kita akan klik di navigation, kemudian kita akan klik outer loading. Nah, sudah nampak adik-adik, kita copy saja, kita klik di sini, kita geser, kemudian kita copy sampai ke bawah. Kita klik kanan, copy, lalu kita pindahkan ke Word. Kita pasang di outer loading. Kita simpan dalam bentuk picture supaya tidak menghabiskan ruang yang kita punya. Kita klik picture, bitmap, lalu kita klik OK. Nah, adik-adik sudah nampak di sini hasilnya. Berikutnya kita klik lagi navigation, lalu kita cari path coefficient. Kita klik path coefficient. Nah, ini dia path coefficient. Kita ambil sekarang, copy. Kita pindahkan di ruang path coefficient yang sudah kita siapkan. Kita klik, kita paste dengan mempergunakan picture bitmap. Oke. Lalu kita akan klik sekarang di hasil Excel yang algoritma. Kita pilih sekarang navigation. Setelah navigation, kita cari diskriminan validity. Ini dia diskriminan validity. Kita klik di sini. Pertama-tama kita ketemu Fornolecker criterion. Kita copy di Fornolecker criterion. Kita pasang di Fornolecker di sini. Ini dia Fornolecker. Kita pasang di sini. Kita paste dengan bitmap. Oke. Berikutnya kita ke navigation lagi, kita akan cari cross loading. Kita klik di diskriminan validity, kemudian kita turun sedikit. Nah, ini ada cross loading. Kita copy lagi. Kita pindahkan lagi di dokumen di cross loading. Ini dia cross loading. Kita paste dalam bentuk picture bitmap. Kita kembali ke ALG lagi, navigation. Kita akan cari construct reliability dan validity. Ini dia. Kita blok, kita copy, kita pindahkan ke construct validity and reliability. Sini. Lalu berikutnya kita kembali ke navigation. Kita klik di R-square. Nah, ini dia R-square. Kita copy, kita pindahkan ke R-square. Kita klik picture bitmap. Nah, ini dia R-square. Berikutnya, kita lagi ke navigation. Kita cari fit model. Kita klik fit model. Kita copy. Kita pasang di fit model. Paste. Lalu yang terakhir kita cari sekarang gambar. Untuk mendapatkan gambar hasil kalkulasi adik-adik, kita harus kembali ke program aplikasi SAM PLS. Mari kita kembali. Nah, ini adalah programnya, kita kembali. Kita klik di latihan di simbol gambar ini. Nah, oke. Adik-adik, gambarnya sudah ada. Cuman kita lihat gambarnya belum komplit. Yang muncul baru path coefficient saja, belum ada p-value atau t-statistiknya. Kita munculkan adik-adik, caranya adalah klik di inner model,
cari di inner model, di tanda panah inner model, lalu kita klik Pad Coefficient and P Value atau boleh juga Pad Coefficient and T Value, tergantung kebutuhan kita. Nah, saya lebih suka kepada Pad Coefficient dan P Value. Saya klik di sini. Nah, adik-adik sudah muncul. Inilah yang nanti kita akan ambil untuk kita akan pasang di Microsoft Word. Caranya adalah kita klik tanda panah di bagian bawah layar yang kecil ini. Mudah-mudahan adik-adik punya programnya seperti itu. Kita klik, lalu kita pilih gambar ini, gambar print screen. Nah, kemudian gambarnya meredup, lalu kita blok. Kita blok saja. Kita blok. Kita lepas. Lalu kita klik kanan. Kita copy, lalu kita pindahkan ke Word. Kita klik kanan di sini, kita paste. Nah, adik-adik sekalian, jadi semua apa yang kita butuhkan sudah kita simpan di Word untuk kemudian nanti kita jadikan dasar untuk memberikan pemaknaan hasil analisis data atau hasil kalkulasi data penelitian. Nah, adik-adik sekalian, seperti itu proses mengkalkulasi data pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Mudah-mudahan adik-adik dapat memahami dengan baik dan teruslah berlatih dengan menggunakan data-data yang berbeda. Adik-adik sekalian, sampai di sini dulu tutorial penggunaan SEM PLS dengan program aplikasi Smart PLS 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya.